Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah ma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ibu sekalian yang saya hormati, insyaallah rahimakumullah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah hari ini kita dikumpulkan di majelis ini yang semoga meskipun judulnya menyeramkan, materinya tidak seseram yang dituliskan dalam judul. Semoga apa yang nanti kita bahas ini bermanfaat buat kita semuanya. Baik, ibu sekalian yang saya hormati, kita perlu meluruskan dulu persepsi kita tentang agama ini yang seolah-olah gitu kan, seolah-olah bagi sebagian orang menganggap bahwa dalam Islam itu kok yang diuntungkan laki-laki saja. Iya, seolah-olah kok perempuan itu sesuatu yang nilainya itu kok nengisor terus gitu. Ya, sebenarnya bagaimana kemudian kita memahami dan menyikapi itu? Tujuan laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah itu kan sama, untuk beribadah, dan endingnya nanti akan dikembalikan ke surga. Dan jalan ke surga antara laki-laki dan perempuan itu beda. Jalan ke surganya laki-laki itu adalah perjuangan yang luar biasa, banyak hal. Nah, perempuan itu beda dengan laki-laki. Maka saya pernah sampaikan juga, mungkin tidak di forum ini, di forum yang lain, tapi mungkin pernah juga mendengar, saya sampaikan, jangan katakan silet itu tumpul gara-gara tidak bisa memotong batang kelapa. Tapi jangan katakan kapak itu tumpul karena tidak bisa mencukur, karena memang porsinya beda. Jadi, laki-laki dan perempuan itu beda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaisa dzakaru kal untha. Tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Oke. Saya mengawali dengan sebuah kisah dulu. Semoga nanti kita bisa membuka wawasan kita tentang bagaimana keimanan para sahabat. Ada 3 orang aktor di sini. Ada namanya Zahid, ada Said, ada Zulfa. Zahid, sama? Said, Zulfa. Zahid ini seorang pemuda, umurnya 35 tahun. Dia orang miskin, tampangnya pas-pasan. Mungkin dia bijinya di mau setengah lah, kira-kira mungkin. Dia orang miskin, tinggalnya di serambi masjid, dia nggak punya rumah. Sampai di usia 35 tahun dia belum menikah. Nah, suatu saat dia lagi ngasah pedang, kemudian Rasulullah SAW datang menghampirinya, menepuk pundaknya dari belakang, mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Zahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kaget. Kemudian Rasulullah tersenyum dan berkata, wahai Zahid, kenapa sampai seusiamu sekarang ini kamu masih sendiri? Kemudian Zahid pun tersipu malu sambil mengatakan, ya Rasulullah, emang ada kok orang yang mau sama saya? Kemudian Rasulullah menawarkan, mau gak kamu saya lamarkan untuk seorang gadis ini? Tentu Zahid pun mengangguk tanda mau. Rasulullah memanggil salah seorang sahabat untuk meminta tolong dituliskan surat lamaran yang ditujukan kepada siapa? Said. Said ini seorang juragan, punya anak perempuan namanya Zulfa. Kalau anak orang kaya itu kopen enggak kira-kira? Nah, jadi kalau seorang wanita itu kalau kopen yo di sawang yo menarik gitu. Surat lamaran ditulis, kemudian dibawa Zahid menuju kepada Said. Ketemu dengan Said di depan rumah. Assalamualaikum ya rahmatullah ya Said. Waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian Zahid menyampaikan, saya datang ke sini menyampaikan surat untukmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Said begitu senangnya mendapatkan surat dari baginda Nabi. Karena apa? Kenapa senang, Bu? Karena yang mengirim baginda Nabi, yang kedua belum tahu isinya. Ya. Begitu kemudian dia menerima surat itu, dia buka. Setelah dia baca, langsung berubah raut mukanya. Kaget, tadinya senang menjadi senang. Kenapa? Isinya lamaran dari baginda Nabi untuk Zulfa yang akan dinikahkan dengan Zahid.
Sampai Sa'id mengatakan kepada Zaid, wahai Zaid, benar ini suratnya dari Rasulullah. Mempertanyakan. Maka Zaid pun mengatakan, emang jenengan pernah melihat saya berbohong? Ya belum sih. Ternyata dialognya Zaid dengan Sa'id ini dilihat oleh Zulfah. Dari dalam itu dibuat lihat, kok bapak kok jagongan sama seorang laki-laki, kok raut wajahnya tegang gitu. Terus kemudian Zulfah pun bertanya kepada ayahnya, ada apa ya? Dok, ini datang seorang laki-laki yang bertujuan untuk melamar dirimu. Apa kira-kira reaksi Zulfah? Menjerit dan menangis. Orang mau menangis dengan jerit. Wahai ayah, betapa banyak laki-laki tampan kaya yang mau dengan saya. Masa saya mau dinikahi sama laki-laki seperti dia? Maaf bu, sahabiah saja itu yo delok yo kesing secara awal. Kemudian Sa'id pun kemudian mendapatkan alasan untuk berbicara kepada Zaid, wahai Zaid, kamu tahu sendiri anakku tidak mau. Katakan kepada Rasulullah bahwa lamaranmu ditolak. Begitu nama Rasul disebut, Zulfah langsung kaget. Ya, kenapa kau menyebut nama Rasulullah? Iya, Nduk, surat ini ditulis atas perintah Rasulullah. Maka Zulfah pun langsung beristighfar berulang kali, astagfirullahaladzim. Kenapa Bapak tidak ngomong dari tadi? Sesungguhnya saya pernah membaca apa yang difirmankan oleh Allah. Silakan buka surat An-Nur ayat 51. Nah, supaya nanti di surat An-Nur itu surat nomor 24 ayatnya 51. Ada yang mau jadi relawan membaca terjemahnya? Ayat 51. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang beriman itu ketika diperintahkan, diputuskan oleh Allah dan Rasulnya terhadap suatu perkara bagi mereka, jawabannya adalah sami'na wa ata'na. Dan itulah orang-orang yang beruntung. Maka Zulfah pun ingat dengan ayat ini, maka dia langsung mengatakan kepada ayahnya Sa'id, iya, saya mau, sekarang saya minta dinikahkan sekarang. Nah, ora sapiye. Kemudian Sa'id pun menyampaikan kepada Zaid, wahai Zaid, lamaranmu diterima. Zaid pulang, karena apa? Datang tadi cuma bawa surat, belum membawa mas kawin. Pulanglah dia. Sampai di masjid ketemu dengan baginda Nabi, dan Nabi melihat raut wajah si Zaid yang begitu ceria. Bagaimana Zaid? Lamaranmu diterima? Diterima ya Rasulullah, alhamdulillah. Terus sudah punya uang untuk menikah? Belum. Rasulullah perintahkan kepada Zaid untuk bertemu kepada beberapa orang sahabat. Pergilah ke sana, ke fulan, mintalah kepada mereka untuk biaya pernikahan. Maka Zaid pun mendatangi mereka. Terkumpullah uang yang cukup untuk menikah. Sampai kemudian uang yang dia pegang itu dibawalah ke pasar untuk membeli mas kawin dan seperangkat untuk alat untuk sholat, untuk nikah maksudnya. Karena mas kawin itu sing apik itu seperangkat alat sholat. Mas kawin itu yang bagus itu adalah apa bu? Ya harta, supaya nek huluk itu balik gitu. Kalau seorang wanita huluk itu balik gitu. Nek menglukuh kan balik kan. Nek tanah itu kan harus balik ke tanah. Baik. Kemudian Zaid pergi ke pasar mau belanja. Sampai di pasar dia mendengar pengumuman bahwa Rasulullah memerintahkan kepada pasukan kaum muslimin untuk yang laki-laki untuk berkumpul karena akan terjadi peperangan. Zaid pun kemudian mengrosek berita itu, dia pulang balik ke masjid, ternyata para sahabat sudah berkumpul di sana. Dia bimbang, duit gue tuku mas kawin atau untuk yang lain. Ternyata dia pilih untuk membeli kuda. Membeli kuda untuk memutuskan berperang. Ketika dia membeli kuda, temannya bilang, wahai Zaid, kamu itu kan nanti mau nikah, nanti malam kamu bulan madu, buat cuti saja dulu. Kenapa kamu milih untuk berperang? Maka Zaid pun membaca surat At-Taubah,
surat 9 ayat 24. Coba. Surat 9 ayat 24. Ada yang sudah ketemu? Ya, silakan dibacakan. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat inilah yang dibaca oleh Zahid. Maka dia memilih untuk ikut berperang. Singkat cerita, Zahid ikut berperang, dan selesai perang Zahid pun ditemukan dalam keadaan meninggal. Wajahnya penuh dengan debu. Kemudian Rasulullah mengenali Zahid. Debu itu dibersihkan dari wajah Zahid. Rasulullah menangis, Bu. Rasulullah menangis sambil memangku kepalanya Zahid. Tapi tidak lama kemudian tiba-tiba Rasul memandang ke atas dan beliau tersenyum. Beliau tersenyum. Kemudian tidak lama kemudian beliau itu memalingkan wajah ke kiri sambil menutup mata. Nah, setelah beberapa saat beliau kembali, dan kemudian seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami tadi melihat engkau menangis, tetapi kemudian melihat engkau tersenyum dan memalingkan wajah ke kiri. Apa yang sesungguhnya terjadi?" Maka Rasulullah mengatakan, "Sesungguhnya aku menangis karena Zahid telah meninggal. Dia telah syahid. Dan aku tersenyum karena aku melihat bidadari yang begitu cantik turun menjemput rohnya Zahid. Dan aku memalingkan wajah ke kiri karena apa? Saking semangatnya bidadari lain jemput rohnya Zahid itu sampai rohnya kesingkap." Seksi. Coba. Bidadari. Ya ceritanya begitu. Wah, nggak lucu. Kemudian berita itu Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Zahid tidak jadi berbulan madu dengan Zulfa, tetapi sekarang dia berbulan madu dengan bidadari surga. Ketika berita itu sampai kepada Zulfa, maka Zulfa pun memohon kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak engkau izinkan mendampingi calon suamiku di dunia, maka aku mohon kepadamu, izinkan aku mendampinginya di surga." Bukan kok malah seneng rasito dia bojo elik gitu. Alhamdulillah. Sekarang coba dari kisah ini, Bu, mari kita ambil kesimpulan. Pertama, seorang Zulfa, dia tega, kok tiga mah. Dia rela apa, Bu? Mengenyampingkan perasaannya, gitu kan? Menerima apa yang Rasul tetapkan padanya karena beriman kepada Allah dan Rasul. Seorang Zahid, meskipun sudah di depan mata, gitu kan, surga dunia, tapi dia memilih untuk surga di akhirat. Seorang Said, ayah yang bijak, tetap memberikan kesempatan kepada putrinya untuk menentukan pilihannya. Coba. Maka sekalian, kalau kita sama-sama memahami bahwa tujuan laki-laki dan perempuan itu tuh mendapatkan surganya Allah, tidak ada rasa berat sebenarnya. Terasa berat itu karena apa? Memahami, oh kok kalau perempuan begini, kalau laki-laki begini. Kalau perempuan itu, Bu, tiket surganya itu berapa? Baik, sekarang kita buka dulu Surat An-Nisa ayat 34. Surat An-Nisa. An-Nisa itu surat nomor berapa? Ayat 34. Oke, sudah ketemu? Nah, saya sampaikan dulu. Kata Nabi SAW, Ida sallatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang wanita itu menjaga sholat 5 waktunya, wa shamat syahroha, berpuasa di bulannya, maksudnya apa? Ramadan dia berpuasa. Kemudian wa hafidhat farjaha, menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, apa? Taat kepada suami.
Kilalaha, dikatakan kepada mereka, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun kalian inginkan. Mantap. Jadi coba, tiket surganya wanita itu nggak banyak, malahan laki-laki itu banyak. Kalau ada seorang istri nggak pakai kerudung, sesuk sing tekani suaminya. Kalau sampai ada anak nggak sholat, yang ditanya suaminya nanti. Bapaknya. Ya, suaminya, istrinya pasti. Ya, bapaknya. Kenapa? Kalau misalnya ada anak sampai dia tidak sholat, ya bener sih, yang ngajari kan ibunya. Berarti ibunya itu tidak bisa dididik oleh suaminya. Gitu. Maka tadi Bu, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya. 4. Makanya kalau seorang, saya satu malam saya bilang sama istri saya, saya mohon kepada ya Allah, saya sampaikan malam hari ini, ya Allah, saya ridho dengan istri saya. Dan itulah satu yang istri saya sampai sekarang minta, tolong yang itu jangan dicabut. Ucapan seorang suami yang dia menyatakan ridho sama istri. Jadi kalau seorang istri sudah mendapatkan keridhaan dari suaminya, tiket surga di surga. Gitu ya. Jadi apapun yang terjadi, tolong yang itu jangan dicabut dari saya. Jadi ketika saya sampaikan, saya mohon kepada Allah, saya berdoa, ya Allah, malam hari ini saya sampaikan bahwa saya ridho dengan istri saya. Jadi tiket surganya seorang istri. Kemudian surat An-Nisa ayat 34. Silakan dibaca terjemahnya. Laki-laki, suami itu pelindung bagi perempuan, yaitu istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka, laki-laki, telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Ayat ini turun itu ada sebab. Sebabnya dulu ada seorang pasangan suami istri itu datang mengadu kepada Rasulullah. Mereka punya masalah. Tiba-tiba dalam tanda petik pertengkaran mereka itu, suaminya menampar istrinya. Ketika suaminya menampar istrinya, maka istrinya nggak terima. Maka istrinya mengadukan kepada Nabi, suaminya pun ikut ke sana. Ketika disampaikan, ya Rasulullah, suami saya telah menampar saya. Apa jawab Rasulullah? Qisas. Apa makna qisas? Bukan qisas, bukan potong. Qisas itu adalah hukuman yang sama. Itu namanya qisas. Pukul balik gitu. Hukum balik. Kalau nampar ya tampar balik. Itu qisas. Nah, Rasul menjawab itu, tapi kemudian tiba-tiba turunlah ayat ini, bahwa ketika suami itu sampai menampar istri dan itu dibenarkan oleh syariat karena alasan, maka ternyata tidak ada qisas di sana. Di sini tadi sampai apa, Bu? Dan pukullah mereka itu karena memang sudah melalui tahapan Pisah ranjang. ya. Makanya yang kita bahas sebenarnya yang ini, perilaku ini, itu di wilayah nususnya ini. Nusus itu apa? Pengertian nusus itu apa? Nah, sebelum masuk nusus, tadi ayatnya begini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam. Makna qawwam itu satu, sebagai penyangga. Makna qawwam itu, jadi wong lenang itu penyangga perempuan. Maka kalau saya mau menyampaikan di nasihat pernikahan itu kepada laki-laki, para suami itu, Mas, kalau nanti suatu saat istri Anda menangis itu,
jangan digetak-getak, jangan dimarahi. Ngopo ya Budi kok nangis itu, jangan. Karena memang beda. Alangkah indahnya kalau istri Anda nangis, ngapa dia nangis meneng kayak gitu. Udah, sekarang tumpahkan air matamu, silakan nangis di pundakku sini. Asik. Soalnya kalau nggak begitu nanti nyari pundak yang lain. Ya. Nanti kan repot kalau nyari pundak yang lain. Ini memang beda antara laki-laki dan yang perempuan itu. Oke, jadi penyangga. Ternyata setelah nangisnya berhenti, ditanya ngapain mau nangis? Lengekmu duit kurang. Ternyata. Baik. Ya itu masalah di rumah itu ya begitu. Karena saya sering sampaikan, Bu, yang namanya saya sering sampaikan di nasihat pernikahan itu begini, Mas, Mbak, kalian nanti akan mengarungi samudra kehidupan, bukan kolam kehidupan. Apa bedanya? Kalau kolam ini cilik, ora ono ombake. Tapi nek samudra itu ada ombak yang sepoi-sepoi membuat suasana menjadi nyaman. Tapi ada ombak yang besar yang menguras air mata. Kira-kira begitu. Nah, jadi yang namanya samudra itu ya begitu karakternya, maka harus bisa menyiapkan. Maka kalau seorang suami itu ibarat nahkoda, seandainya dia melihat di depan itu ada sebuah penghalang dan penghalang itu menyebabkan nanti membuat panik seisi kapal, sedangkan nahkoda itu bisa mengemudikannya, maka nggak usah perlu sampaikan kepada seisi kapal, dia menjadi bemper. Tapi seandainya memang itu sudah tidak kuat, maka tetap bergandenganlah, kemudian cari solusi, makin bekerja sama supaya kapal itu tidak tenggelam. Baik, jadi yang pertama tadi manakom itu adalah apa, Bu? Penyangga. Yang kedua adalah pemimpin. Ibu jenengan itu kalau rembukan sama suami usul boleh, tapi keputusan tetap suami. Nah. Makanya kalau ada kasus, misalnya gini, suami istri berhubungan badan di bulan Ramadan, awan-awan, berarti kan puasanya batal. Yang kedua harus membayar kafarot. Kafarotnya apa, Bu? Ya, pertama memerdekakan budak, karena budak tidak ada, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, memberikan makan kepada 60 fakir. Siapa yang harus bayar itu? Suami. Meskipun sing marake kung serat istri. Misalnya Ramadan sing jual jawil istri gitu. Suaminya meneng ae ning istrinya jual jawil gitu. Terus akhirnya kan konslet itu. Meskipun sumbernya konslet itu dari istri, tapi yang bayar tetap. Karena apa? Suami itu harusnya bisa memutuskan gitu. Maka suami itu pemimpin. Karena posisinya pemimpin, maka dialah yang wajib untuk ditaati. Maka saya disampaikan, Bu, beruntunglah seorang wanita itu yang menyandarkan kepada laki-laki yang soleh. Kuncinya kan di situ. Pesan Nabi, kalau kalian itu mendapati memiliki suami yang soleh, seandainya dia menemukan kebaikan kepadamu, maka dia akan semakin mencintaimu. Seandainya tidak menemukan kebaikan dari sisimu, minimal dia tidak menyakitimu. Jadi begitu. Baik. Yang kedua maknanya adalah pemimpin. Yang ketiga adalah hakim. Jadi hakim. Jadi makna qawam itu adalah suami itu menjadi hakim. Hakim itu adalah yang memutuskan. Seandainya terjadi sesuatu gitu kan, antara misalnya ada masalah apa gitu. Suami yang menjadi hakim. Kemudian yang selanjutnya menjadi pendidik. Yang namanya mendidik itu kan gini, Bu. Mengarahkan, membimbing. Kalau ada yang keliru ya dibetulkan, kalau ada yang betul diberikan apresiasi. Itu kan pendidik. Makanya kalau di sekolah itu ada namanya punishment sama reward. Itu kan. Jadi ada hukuman, tetapi ada juga apresiasi. Itulah proses pendidikan. Karena apa? Wanita itu dibuat dari tulang rusuk yang paling bengkok.
nek diturutke bengkong, nek dikasari tugel. Gitu. Jadi perempuan itu nek dituruti karepe iku mung salon. Ngemol. Itu kalau dituruti ngono kuwi. Tapi kok nek dikerasi iso tugel, mutung. Maka suami membingkai, membingkai supaya itu tetap dalam keadaan berada di jalurnya. Maka sekalian, makna apa tadi? Makna qawam itu adalah diantaranya tadi beberapa hal tadi adalah hakim. Kemudian ada namanya sayyid. Kalau sayyid itu apa ya maknanya itu? Dia sebagai wakilnya. Jadi kalau laki-laki itu suami itu bisa menjadi wakilnya istri. Makanya kalau dalam saksi itu nilai laki-laki itu 2 kali nilainya perempuan. Baik, sudah dipahami bahwa laki-laki itu ternyata memang diciptakan oleh Allah sebagai qawam. Nah, kemudian kita masuk kepada tadi kriteria nusus. Ayat ini berkenaan dengan tadi seorang wanita itu yang sudah mulai nusus itu pertama adalah meninggikan suara. Nah ini seorang istri itu tidak boleh meninggikan suara kepada suami, aturannya begitu. Tapi kan sekarang bukan tang. Jadi sing lenang ngomong piro, sing wedok ngomong piro. Tapi kalau diarahkan kepada yang baik, itu menjadi baik. Yang saya agak kasar. Cerewetnya istri, itu kalau diarahkan kepada baik, hasilnya baik. Sebab kalau istri itu nggak cerewet, nanti anaknya repot. Coba karo ngedusi wong meneng. Ayo nak, yang soleh mandi. Wah, karo apa namanya? Karo melakukan aktivitas itu kan sambil ngomong, tapi ngomongnya yang baik. Jangan sampai aduh suara, aduh sak balap. Nah, misalnya ya itu yang saya ini hati-hati Bu, saya mendapatkan satu peristiwa yang apa namanya? Satu saat saya lagi di masjid, ada seorang ibu itu yang ngilik ke anak ibu. Anak itu dolanan keran masjid itu loh. Sama ibunya, orang dolanan banyak. Orang mana tak buang kali. Saya kemudian tak inguk sing arep dibuang kali iki sepiro gitu. Nah waktu itu kira-kira umur sekitar 2,5 sampai 3 tahun. Nah 8 tahun kemudian Bu, Allah membuktikan ucapan ibu itu. Anak itu tenggelam di kolam renang. Saya langsung keingat ketika kemudian mendapatkan berita anak itu tenggelam di kolam renang. Itu kemudian saya langsung ingat pas waktu peristiwa ibu itu mengucapkan itu kepada anak. Oke. Maka hati-hati ya. Cerewet boleh, tapi tinggo sing apik gitu. Jadi nusus itu adalah yang pertama meninggikan suara. Kemudian yang kedua mengabaikan perintahnya. Bu, sholat. Bukan. Kalau sampai haknya Allah sudah dilanggar, maka suami itu boleh memukul. Boleh memukul istri. Berbeda dengan mengabaikan perintahnya. Bu, melu aku yuk. Apa? Nyolong sapi. Kalau perintahnya suami itu kepada keburukan ya jangan diikuti. Misalnya saya mau ngerampok sana, cepake Golok. Nah, misalnya gitu. Jadi ya itu ya enggak. Jadi mengabaikan perintahnya ketika suami memerintahkan kepada istrinya dan perintah itu adalah tidak melanggar Allah dan Rasulnya, maka ketika suami istri itu sudah mengabaikannya itu masuk wilayah khusus. Dan kasusnya kan banyak tuh Bu. Alasannya kesel, alasannya apa Bu? Mumet.
Berjanjian sama yang lain. Sebab nek mumet itu kan ono sing obate mumet itu obat mumet misalnya botrek, ono sing duwe tatang. Paling maju. Ada jujur ya. Baik. Makanya kalau sebenarnya kan perempuan itu lebih mudah. Mau kemudian malam nih, ini wilayah nih, wilayah bebas. Jadi misalnya ketika suami menghendaki, terus kono prasmanan kono, ya selesai toh, gitu kan. Jadi swalayan, prasmanan swalayan. Mau ngambil sendiri. Oke. Jadi Ya mak lu. yang ketiga, kriteria nusus itu adalah menentangnya. Menentangnya. Contoh menentangi kira-kira gimana? Betul, yang melawan. Ngajak gelap. Iya. Ngajak gelap. Makanya kalau sama-sama paham itu nanti didoke dalil itu sudah enak. Jadi, kalau suami istri sama-sama paham itu nanti didoke dalil seperti apa tuh harusnya. Itu nanti sudah akan bisa selesai. Maka tidak terjadi sesuatu yang sampai heboh gitu. Ya. Nah, puncaknya nusus itu adalah membencinya. Membencinya. Maka kalau ada sudah bibit-bibit itu Bu, harus segera beristighfar. Karena apa? Ketika suami istri sudah ada bibit-bibit begitu, coba kita buka di surat Al-Baqarah. Wattaba'u ma tatlus syayatin wa ala mulki Sulaiman. Itu ayat yang ke-102. Coba Bu. Al-Baqarah ayat 102. Al-Baqarah. Ayat 102. Sudah ada yang ketemu? Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Baik. Jadi dalam menafsirkan ayat ini Ibnu Katsir rahimahullah menuliskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iblis menempatkan singgasananya di atas air. Kemudian iblis mengumpulkan bala tentaranya yaitu setan dari golongan jin. Iblis memerintahkan kepada golongan itu, pasukan dari golongan jin itu untuk menggoda manusia. Maka mereka pun laporan satu demi satu. Pertama lapor, wahai komandan, saya sudah menggoda fulan dan fulan sampai dia mengatakan anu dan anu. Maksudnya gimana? Setan menggoda manusia sampai orang itu berbohong, orang itu mencaci dengan kata-katanya gitu. Apa jawab iblis? Itu belum pekerjaan. Nek mau kamu harus goda manusia sampai begitu, itu belum pekerjaan. Kemudian yang kedua lapor, saya sudah menggoda fulan dan fulan sampai dia meninggalkan sholat. Itu belum pekerjaan. Yang ketiga, saya sudah menggoda keluarga fulan dan menghancurkan keluarga fulan sampai mereka bercerai-berai. Itu baru pekerjaan. Jadi target iblis itu adalah menghancurkan keluarga. Kenapa Bu? Dari keluarga yang hancur itulah maka lahirlah generasi yang rapuh.
parahnya sinetron sekarang itu Bu, yang namanya istilah hamil duluan itu wah luar biasa. Saya sudah mengandung anaknya dia. Jadi coba bayangkan ketika semua kita disuguhkan dengan seperti itu, maka disinilah kita harus berusaha untuk menjaga diri dengan sebaik-baiknya dari hal-hal yang oleh Allah itu dilarang gitu. Jadi tujuan iblis itu adalah memisahkan keluarga, memisahkan rumah tangga. Maka ketika terjadi bibit-bibit itu Bu, segera beristighfar, mohon ampunan kepada Allah. Maka termasuk wanita yang haram dinikahi itu ya siapa Bu? Wanita yang mensyaratkan dia mau dinikahi atas ketika seorang suami itu harus menceraikan istrinya. Jadi ketika ada seorang wanita, pokoknya saya mau kau nikahi, asalkan kamu menceraikan istrimu, maka justru wanita ini adalah haram dinikahi. Karena dia setan berwujud manusia. Bukan pelakor. Jadi kalau dia mensyaratkan itu ya, mensyaratkan itu gitu. Karena dia itu menjadi tangan iblis untuk menghancurkan keluarga. Oke. Kalau istri wanita yang soleh itu gimana Bu? Sebaik-baik wanita itu gimana? Khairun nisa allati idza nadarat ilaiha sarrat. Jadi istri yang soleha itu adalah istri yang ketika suaminya memandangnya itu menyenangkan. Ora kudu ayu, karena ayu itu relatif. Ayu anggere jutek ngono yo. Meskipun tampangnya pas-pasan ning apa ya? Nyeneng. Yang kayak gitu ya. Oke. Dipandang itu menyenangkan. Kemudian wa idza amartaha atau ajda, apabila engkau suruh maka dia taat. Tentu yo suami ini yo ngukur dikokonan yo ora kok sing bojo gitu sing lenang mlaku sing wedok kon ngusung beras 1 kilo misalnya gitu. Itu nganggo dalil ora manut. Yo enggak begitu. Maka kalau yang suami yang soleh kan nggak mungkin begitu. Orang terwatar menggunakan apa namanya dalil itu harus sesuai dengan tempat dan porsinya. Kemudian wa idza ghibta anha, apabila suami tidak ada maka ia menjaga diri dan harta. Makanya kalau dia tahu ada laki-laki yang tidak disenangi suaminya gitu, dalam tanda petik tidak disenangi itu ya tentu ada alasan begitu ya, maka ya dia tidak mendekat. Makanya dulu ada seorang laki-laki, ya Rasulullah, istri saya itu nek dijak salaman sama siapapun mau. Terus apa kata? Ya ceraikan aja. Wah lah saya sudah cinta sekali. Ya jangan didiklah dia. Kalau Ustaz Abdul Somad ditanya, Ustaz, istri saya itu kalau rame, kalau bertengkar selalu minta cerai. Apa jawab? Ya ceraikan aja. Jadi beliau langsung jawab, ya ceraikan aja. Nah kalau dia sudah minta, berarti kan dia menggunakan haknya. Kan kalau dalam lisan itu, melalui lisan itu laki-laki punya 3, perempuan punya 1. Apa Bu? Laki-laki punya 3, perempuan punya 1. Pertama adalah talak. Yang kedua, yang punya laki-laki apa? Talak, zihar, li'an. Itu punyanya laki-laki. Kalau khuluk itu punyanya perempuan. Khuluk. Jadi betapa besarnya suami itu kepada istri. Sampai apa Bu? Sampai kata Nabi SAW, lau kunta amiran ahadan ayyasjuda li ahadin, seandainya aku dibolehkan untuk memerintahkan manusia sujud kepada manusia, la amartul mar'ata antas juda li zaujiha, maka niscaya aku perintahkan seorang istri itu sujud kepada
suaminya. Min idami haqqihi alaiha, karena besarnya hak suami itu kepada istri. Makanya Bu, kalau wis ngerti ternyata kalau suami itu begitu besarnya, maka kembali kita sampaikan, Rasul itu berpesan, kalau ada laki-laki yang soleh yang melamar anak perempuanmu, wis ditampa wae. Perkara nggon gawean iki mikir kan. Gitu. Nah, sekarang ada sih calonnya kan bayarin tidak tahu. Yang ditanya kan. Jadi saya dulu itu saya cerita sedikit. Kenapa saya berani memutuskan nikah umur 22 waktu itu? Guru saya itu lemet dan medeni. Kalau antum nggak berani nikah karena rezeki, akidahmu dipertanyakan. Jadi kalau takut nikah gara-gara takut rezeki, berarti akidahnya yang ngasih rezeki itu bukan kamu. Yang ngasih rezeki itu Allah. Gitu. Maka ini kembali betapa besarnya hak seorang suami itu kepada istri. Baik, jadi saya kira begitu saja lagi. Nah, bahas tema ini kok kita emot ya. Di sini aja lah, nanti tidak malah kan. Tapi intinya begini Bu, sesungguhnya ini bukan untuk menghakimi, tetapi ini untuk mengintrospeksi diri. Intinya begitu. Jadi bukan untuk menghakimi, tapi mengintrospeksi diri supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Ada pertanyaan? Oh. Kalau mau ditulis ya apa-apa. Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ya, ada teman saya itu suaminya kan pergi kerja, terus dia nggak ada berita, nggak ada apa-apa, sudah bertahun-tahun ya pulang-pulang nggak ada berita kabar. Terus gimana untuk si istri bersikap? Kan waktu nikah ada sigot taklid. Ya. Sigot taklid itu kan janjinya seorang suami kalau tidak menafkahi istri selama 3 bulan. 3 atau 4 ya? 3. Oh, aku lali ya. Itu kan saya menafkahi terus masalahnya. Oke. Jadi kalau seorang suami itu tidak menafkahi, maka di situ istri berhak mengajukan gugatan cerai. Maka dalam kasus itu seorang istri ajukanlah gugatan cerai dulu. Tidak boleh dia kemudian tiba-tiba terus menerima orang lain. Karena statusnya harus dijelaskan dulu. Oke. Dia harus mengajukan cerai dulu, gugatan ke pengadilan. Nanti pengadilan akan melakukan sidang. Lah kan sidangnya nggak teko-teko. Itu resiko sing lanang. Ketika pengadilan sudah memutuskan bahwa dia sudah cerai, maka tunggu masa idahnya dulu. Tunggu masa idahnya. Setelah selesai masa idahnya, barulah dia boleh untuk menikah kembali. Kalau masa idahnya dicerai berapa lama? 3 kali masa haid atau 3 kali masa suci. Kemarin malam Selasa saya dapat pertanyaan, Ustaz, ayah saya itu umurnya 90 sekian tahun dan menikah kembali. Ya ini loh. Ini itu sekarang yang saya ukur. Sebenarnya kalau orang itu sudah sepuh, yang dicari itu kan ketenangan hidup. Sedangkan anaknya wis do lunga kabeh. Coba. Dan anak itu tidak bisa menggantikan posisi istri. Sekarang nyusaha umur 90, anaknya umur 55, kaya turu bareng kowe belum anake. Tapi nek bojone gelem ra gelem ya kudu gelem. Gitu kan. Jadi tapi kemudian dalam perjalanannya ini kok malah ini si istri ini umurnya kan sekitar hampir 60. Si istri ini karena maaf jadi agamanya ya kurang. Kok malah si Mbah Kakung ini juga nggak kopen, sholatnya jadi bolong-bolong gitu kan. Akhirnya terus kemudian Mbah Kakung ini memutuskan untuk
mau menceraikan. Lah anak-anaknya kan rebutan. Ini gimana ini, Bang? Bagaimana kata tetangga? Terus apakah ditunggu apa namanya? Si ibu ini minta cerai. Padahal nikahnya itu nikah di KUA, ya nikah di KUA. Meskipun umur 90 itu. Kan di dunia kebalik itu kan ada tuh. Contohan. Itu di situ kemudian saya sampaikan, Bu, itu kalau memang bapak itu sudah berniat menceraikan, ya sudah diceraikan saja. Nah nanti segera diurus. Sebab kenapa? Kalau nanti tidak, nanti si pengadilan itu kan pegangnya sama bukti nikah ini, bahwa ini statusnya adalah istrinya. Nanti repotnya kalau Nana dalam pembagian warisan. Oh, jadi enggak apa-apa ya umur 90 itu nanti menceraikan, ya enggak apa-apa. Yang penting masih sadar. Sing enggak boleh itu nek wis ora sadar kok menceraikan itu enggak boleh. Jadi misalnya seorang suami nih, mulai kok mendem, bu kowe tak apakan. Itu tidak jatuh talak. Tapi meskipun dalam keadaan emosi, kalau dia sadar jatuh talak. Gitu. Makanya hati-hati. Gitu ya Bu. Jadi statusnya dijelaskan dulu. Apa hukumnya untuk si laki-laki? Ya dosa Bu. Iya, karena dia tidak mengakui itu. Terus suaminya itu juga nggak tahu alamatnya di mana sekarang. Ya, enggak apa-apa. Kan nanti ketika mengajukan cerai, hakim kan memberikan surat panggilan untuk si suami. Karena alamatnya nggak jelas, yang penting sudah ada ikhtiar untuk mencari. Ketika dipanggil nggak hadir, karena memang nggak ada, ya sudah, hakim nanti akan memutuskan. Nah, keputusan hakim itulah yang menjadi dasar bahwa si istri ini sudah bisa untuk menikah kembali. Kalau yang istrinya yang pergi, Nah, itu nggak usah pikir panjang ya. Nggak usah pikir. Kembali kan beberapa bulan kembali. Suami menerima lagi itu harus nikah kembali nggak? Oh, kalau suaminya tidak mentalaknya ya enggak. Oh, enggak. Enggak. Tetap nggak menikah lagi. Enggak. Mau udah pergi 1 tahun. Nah, Nggak ada apa-apa. dan si suami tidak mentalak dan si istri juga tidak mengajukan cerai, ya enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gitu. Nah, gitu soalnya tenanan. Wong, saya tuh punya teman Bu. Punya teman dia bangun rumah. Tukang-tukangnya ini kan bawa dari kampung halamannya. Itu kalau seminggu sekali itu nek ramune doyak kan mulai. Kalian itu harus pulang ngombe do di bojo. Lek bahasa iki oline iki tapeng. Jadi jangan sampai kemudian mengabaikan itu. Yang lain? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya, kadang kan yaitu ibu-ibu itu secara tidak sengaja mungkin pas rasa capek atau cinta terhadap anaknya seperti yang tadi kan biasanya ibu itu memang cerewetnya luar biasa. Terus akhirnya beberapa hari kemudian baru menyadari astagfirullahaladzim, kemarin kok saya bilang ya saya seperti marah-marahnya ke anak itu kan memang mengandung doa. Ya. Misalkan anak kok nakal gini ya. Akhirnya beberapa hari kemudian kita baru sadar apakah untuk menarik kembali supaya ucapan kita itu kita cukup beristighfar dan berdoa kembali pada Allah, maksudnya biar ucapan kita itu kembali itu atau bagaimana gitu? Ya minimalnya begitu ya. Minimalnya begitu. Oke. Maka saya sering sampaikan untuk melatih itu dari hal yang kecil. Bencilah itu perbuatannya bukan orangnya. Caranya gimana Bu melatihnya? Latihnya itu kalau urusan itu sudah selesai. Gitu. Anak misalnya susah mandi, Dek, mau mandi toh, sampai jenengan bersemut gitu kan. Begitu anak itu sudah mandi, harusnya sudah berubah menjadi senyum. Jangan sebenarnya harus mandi ya tetap semut gitu. Ya. Anak saya tiga-tiganya itu pernah saya ikat semua. Ketika kecil pernah saya ikat. Jadi yang paling kecil itu kemarin bukan kemarin sih, sudah kan. Pas kami habis dari warung gitu, pas anak-anak sudah kumpul semua kan, wah ini gawe masalah gitu, yang kecil ini. Saya bilang, tapi nggak suka. Terus di warung itu nggak masalah.
Pokoknya apa namanya? Saya ingatkan, Abi nggak suka seperti itu. Sampai rumah itu ngamuk gitu. Begitu ngamuk, saya pegang anak saya ikat tangannya, saya ikat kakinya. Tak tunggu nih. Tak tunggu nih, saya bilang ke anak saya tidak akan lepaskan ikatan itu sebelum kamu minta maaf. Nah, sampai nangis. Aku minta maaf. Nah, karena kalau gitu Bu ditali ini tinggal nggak bahaya. Tapi kalau nanti nek wis gede, itu iso gantung Bu. Gitu. Jadi kalau masih anak kecil, anak saya yang barep pernah juga. Anak saya yang kedua itu sampai yang terakhir itu sudah pegang pisau mau dilempar. Tapi sekarang orangnya itu malah anteng. Hanifah Mutmainah sesuai namanya. Dulu kecil itu rodo sampai satu lagi sesuk Mbak Yunde kalah ini. Ternyata sekarang berubah drastis. Anak saya itu 3, Asna Mutia. Itu karakternya weng. Nek sing nomor loro ki Hanifah Mutmainah, orangnya anteng. Nek foto barang ini orangnya anteng. Nah, yang ketiga itu Naura Hamidah, ini campuran kakaknya. Iya. Ya kadang serius, kadang ngomong. Nah, yang kedua itu begitu sudah saya lihat bahaya, saya ikat jarak rumah saya dengan rumah ibu saya itu sekitar 50 meter. Waktu itu nangis sampai dengan ibu saya datang. Loh, apa hidup? Ternyata saya sama istri saya duduk di situ. Oh, bapak mbok neneng ngomong. Istri saya, ibu saya langsung balik. Nah, nanti kalau jenengan jadi mertua, bersikaplah bijak. Jangan semua dicampuri. Gitu. Ayo yang Wah, kalau nanti segala sesuatu mencampuri urusan, ya. Oh, aku balita. Jadi ibu saya cuma lihat tuh, oh bapak mbone gini neng omah, ya sudah balik pulang. Yang mau punya mantu. Oh, itu aja. Beda. Jadi setelah itu, alhamdulillah semuanya tidak punya masalah. Jadi mereka menyadari kalau Abi bilang enggak, ya enggak. Gitu. Jadi kadang-kadang kan kita ini keras, enggak, tapi begitu gulung-gulung, ya, yo. Gitu kan? Saya kalau misalnya saya bilang enggak, mbokan gulung-gulung terima tak rekam aja. Wah, tunggu ini sak kesel itu. Resi sampaikan misalnya, saya punya usaha servisasi, saya punya karyawan 6. Saya sering sampaikan kalau ngisi kajian itu, kalau ada anak apa namanya, misalnya keluarga dia punya anak kulino tidur di AC, kemudian ketika pergi ke rumah Simbai, di rumah Simbai tidak punya AC, katanya nggak bisa tidur kalau nggak pakai. Udah biarin aja. Mbok nangis gulung lu sumuk. Wah, ngeri kesel ya turu dhewe. Yang menyakitkan itu nek kemudian mak amin yang ngene mbahne gelas ora gelem ngewangi ngisai. Bu, Pak, kami tidur ning hotel ya. Jadi kalau sampai begitu tuh bangetan. Ya, makanya kita perlu latih anak-anak kita itu dalam keadaan yang anak saya habis mau koyang, ora ini blodong-blodong gitu. Kayak gini enggak apa-apa. Susur sungai dan biar jadi biar mereka apa namanya merasakan bagaimana susahnya. Jangan turuti semua keinginannya. Gitu. Jam 10:30 kurang. Doa aja. Doa malam. Satu lagi monggo. Assalamualaikum. Saya judulkan itu tadi yang itu kan suami yang baik ya. Jadi kalau sikap kita kepada suami yang nggak baik gimana ya? Yang judul itu yang nggak baik kurang paham. Suaminya gitu loh. Oh. Cerita ini kan suaminya yang baik gitu loh. Episode datang. Baik. Hanya disudutkan terus gitu loh. Kamu kok wis kebacut ya? Maaf ya Ustaz, itu soalnya baik kita nggak tahu. Ya. Banyak enggak sebenarnya memang Pada kira curhat. Ini yang diceritakan tadi kan kalau suaminya baik-baik terus. Bagaimana kalau kenyataannya suaminya yang baik? Satu pertama, Bu gini, ketika dulu nikah atas seizin dan ridho sama ibu Pak. Ini penting. Ini penting. Jadi pernikahan yang tidak diridhoi orang tua itu dia akan berat menjalani kehidupannya. Berat.
Nah kalau ketidakridhoannya itu karena sesuatu yang apa ya, misalnya tidak syar'i gitu, pokoknya piye caranya menjelaskan, supaya memang paling tidak itu mengizinkan. Ridho itu akan muncul kemudian. Saya ingat saya pun merasa dulu mertua saya itu sebatas mengizinkan. Jadi sampai kemudian ini sedikit cerita saja, tapi Curhat. istri saya itu ketika waktu nikah itu, saya kan bilang jangan salaman dengan tamu laki-laki. Tapi mertua saya langsung datang, pokoknya kowe kudu salaman. Datang lagi saudaranya, pokoknya sekarang untuk sekali ini aja kerudungnya dibuka waktu nikah. Ya begitu. Tapi alhamdulillah saya bertahan, tetap pakai kerudung. Dan itu menjadi sesuatu yang aneh waktu itu. Jadi, wah gimana tuh mungkin atau ekstrim, misalnya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang luar biasa. Jadi mertua saya baik dengan anak saya. Jadi peradaannya luar biasa. Jadi ridho itu bisa proses. Yang penting izin dulu. Nah izin dari orang tuanya itu kemudian bisa menuju kepada sebuah keridhaan. Tapi kalau sama sekali tidak, nah nanti yang pertama itu evaluasinya. Yang kedua, nek wis kebacut, maka contohnya di Quran siapa Bu? Siapa? Asia. Sak dugal-dugale bojone jenengan iki urung ono bandingannya dengan Ya, tapi nggak selera-seranya kita nggak seperti Asia juga, Pak. artinya begini Kita Bu. juga terbatas sabarnya. Ya, makanya Islam itu memberikan ruang. Kalau memang kan 4 tadi, suami punya 3, istri punya 1. Nek memang wis ora kuat-kuat tenan, gunakanlah haknya itu. Ya Ibu tahu apa? Huluk tadi. Nah, kalau memang huluk ora tekan ya wis disabar-sabarke, tapi makanya itu menjadi sesuatu yang harus kita jaga supaya anak kita jangan sampai itu jadi itu. Ya. Kalau kita punya anak perempuan, betul-betul carikan suami itu yang soleh, bukan yang kaya, bukan yang ya bener. Tapi kan gini Bu, nek kalau saya sering menggambarkan itu gini, buatlah sebuah kriteria. Iki Edi, iki Agus. Edi iki wajahnya 8, Agus wajahnya 6. Edi kuwi duwite miliar 10. silakan ditimbang-timbang gitu. Nanti kemudian prioritasnya yang mana? Ah, lah aku rapati sugih rapopo ning sing penting bojoku ganteng. Ono sing model begitu. Ono sing aku bojone ra ganteng rapopo sing penting. Nah, masing-masing kan orang punya selera kan? Nah, cuma dari kesekian itu yang diutamakan adalah kesolehannya. Oke, jadi kalau sudah kebaca ya tadi Bu, membacalah kisahnya Ibu Asia. Tapi nek ra kuat-kuat tenan, ya gue mau gunakanlah haknya. Cukup? Baik. Cukup. Nah, mohon kepada Allah, mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk menjadi orang yang senantiasa lebih baik. Hidup adalah sebuah perjalanan menuju kebaikan dan perbaikan, ya, kebaikan dan perbaikan. Nah, kita terus memperbaiki diri dengan apa yang kita bisa, meskipun itu kecil, tapi dilakukan secara istiqomah. Sekalian, mari kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Di antara komandan dari berita dari surga adalah Ibu Khadijah.
Dia seorang wanita sangat luar biasa taat kepada suaminya. Dia memuliakan suaminya. Dia buat suaminya senantiasa merasa tenang di rumah. Dia tidak pernah menuntut sesuatu di luar batas kemampuan suaminya. Nabi SAW umurnya jauh lebih muda daripada Ibu Khadijah. Hartanya jauh lebih sedikit daripada Ibu Khadijah. Tetapi Ibu Khadijah tidak pernah menuntut sesuatu yang di luar batas kemampuan. Jadi sekalian, kalau kita merenung, Allah telah mentakdirkan untuk kita, pasangan kita masing-masing. Dan sesungguhnya ketika Allah sudah menyatukan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri di dunia, sesungguhnya Allah pun telah menyiapkan bagi mereka tempat di surga untuk kumpul kembali beserta anak keturunan mereka. Maka selain sampaikan, raihlah tempat yang sudah Allah sediakan di surga itu berdua. Ketika suatu saat kapal yang sedang dinaiki ini mendapatkan badai, tetaplah bergandengan tangan. Tetaplah kemudian memohon kepada Allah agar diberikan solusi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada kita sesuatu yang tidak menyenangkan, bersabarlah. Ketika Allah mentakdirkan kepada kita sesuatu yang menyenangkan, maka kita bersyukur kepada Allah. Sekalian, sungguh hidup kita tidak lama di dunia. Kalau sekarang umur kita sudah 40, berarti mungkin kita hanya hidup di dunia mungkin tidak lebih dari 30. Kita sudah melampaui separuh dari umur kita. Dan semakin hari, fisik kita menjadi semakin tidak baik. Kulit kita menjadi semakin keriput. Bahkan rambut pun penuh dengan uban. Maka akhlak kita pun yang harus kita perbaiki. Alangkah indahnya ketika di usia kita yang semakin senja, akhlak kita begitu mulia dan menjadi contoh bagi orang lain. Akhlak yang senantiasa ditiru dan dicontoh orang lain dan menjadi amal jariah buat kita semuanya. Maka kita berusaha untuk terus memperbaiki diri sekecil apapun itu. Terapi hati ini dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Meskipun perintah itu mungkin bisa jadi belum sesuai dengan hati kita, maka perbaiki diri sedikit demi sedikit. Kita mohon kepada Allah agar semakin kita mendekati ajal nanti, kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk berada di jalannya. Kita dijauhkan dari orang-orang yang buruk, kita dijauhkan dari perkara-perkara yang buruk. Kita diberikan oleh Allah orang-orang yang baik di sekitar kita. Kita diberikan oleh Allah kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, keberkahan di sisa umur kita, sehingga ketika nanti kita harus menghadap Allah, ketika malaikat Israel datang di hadapan kita bisa menghadap Allah dengan husnul khotimah. Kita menghadap Allah dengan amalan terbaik yang sedang kita lakukan. Kita sedang membaca Al-Quran, kita sedang mentadabburi Al-Quran, bahkan mungkin kita sedang mengandahkan kedua tangan kita dan air mata kita meleleh, menangis karena takut kepada Allah. Ketika kita sedang rukuk sujud menyembah Allah, saat itulah kemudian malaikat Israel mencabut nyawa kita. Alangkah indahnya saat-saat itu. Maka kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'am wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim ma'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, lil muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah, wa kaffir anna sayyi'atina, wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina ya Rabb, innaka antat tawwabur rahim. Ya Rahman, kami yang berkumpul di majelis ini, di saat kami yakin para malaikat menaungkan sayang mereka di atas kepala kami, di saat mereka menyebut nama-nama kami yang hadir dalam majelis ini, demi kemuliaan dan keperkasaan-Mu ya Allah, kami menengadahkan kedua tangan kami. Kami bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan. Ibu sekalian, mari dengan
dengan sungguh-sungguh keikhlasan hati kita kembali mengikrarkan dua kalimat syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rabb, terimalah ikrar kami. Jadikan ikrar kami ini menghapus dosa dan kesalahan kami di masa lalu, ya Allah. Jadikan ikrar kami ini menjadi jalan bagimu untuk memasukkan kami ke surga-Mu kelak, ya Allah. Ya Rahman, berikanlah kepada kami di sisa umur kami ini, ya Allah, keistiqomahan untuk berada di jalan-Mu, ya Allah. Keistiqomahan untuk menempuh jalan-Mu, melangkah di jalan-Mu, ya Allah. Maka berikanlah kepada kami sahabat-sahabat yang baik, teman-teman yang baik. Berikanlah kepada kami keluarga yang baik. Anugerahkan kepada kami anak keturunan yang soleh dan soleh. Jadikan anak-anak kami penuntun kami ke surga-Mu kelak. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang nanti menggandeng tangan kami masuk ke surga-Mu, ya Allah. Mereka menunggu kami di pintu surga. Mereka melambaikan tangan mereka menunggu kedatangan kami, ya Allah. Ya Rabb, sungguh ketika suatu saat nanti kami sudah masuk ke liang lahat, begitu dingin dan gelap kubur kami, maka doa anak-anak kami lah yang kami harap menjadi penerang kubur kami. Ya Allah, berikanlah kepada anak-anak kami guru-guru yang baik, sahabat-sahabat yang baik, ya Allah. Mudahkanlah dalam mereka belajar, ya Allah. Mudahkanlah dalam mereka meraih cita-cita mereka. Jauhkan mereka dari narkoba, ya Allah. Jauhkan mereka dari orang-orang yang buruk, ya Allah. Ya Rahman, sungguh ya Allah, doa mereka lah yang kami harapkan nanti menjadi lapangnya kubur kami nanti, ya Allah. Menjadi selimut kami di saat kami kedinginan di kubur kami nanti. Ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, kami bertobat kepadamu atas semua dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan, ya Allah. Ya Rahman, berikanlah kepada kami kesempatan untuk senantiasa bertobat sebelum maut menjemput kami, ya Allah. Mudahkanlah lisan ini di dalam membaca Al-Quran, ya Allah. Mudahkanlah hati ini di dalam mentadaburi Al-Quran, ya Allah. Kuatkanlah iman kami, ya Allah, untuk meyakini Al-Quran. Kuatkanlah fisik kami, kaki kami untuk mengamalkan Al-Quran, ya Allah. Kuatkanlah fisik kami untuk melaksanakan perintah-perintah-Mu, ya Allah. Ya Rahman, jika ada di antara kami yang suami-suaminya mungkin belum sholat, belum soleh, ya Allah, bukalah pintu hati mereka, ya Allah. Tuntun mereka, ya Allah. Jadikan mereka imam yang baik bagi kami, ya Allah. Jadikan mereka ayah-ayah yang baik bagi anak-anak kami, ya Allah. Jadikan mereka penuntun kami ke surga. Jadikan mereka kepala keluarga yang baik, yang mengantarkan kami, anak-anak kami menuju ke surga-Mu kelak, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa fadlta wa la daynan illa qadayta wa la marida minna illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.